Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf, dan Dewan Guru, yang saya sayangi anak-anakku sekalian, keluarga besar SMP Negeri 14 Surabaya, dan yang kami banggakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arwan Effendi. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan inayahnya, sehingga pada hari ini keluarga besar SMP Negeri 14 Surabaya dapat melaksanakan suatu kegiatan peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan Selasa 10 Agustus 2021. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan, salawat serta salam senantiasa mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan Islam dan iman sampai di akhir zaman. Sebagai acara peringatan 1 Muharram 1443 Hijrah pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, pembagian hadiah. Keempat, ceramah agama. Dan 5 adalah penutup dengan doa. Bapak, Ibu, guru, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, marilah acara kita hari ini kita buka bersama dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian dengan diawali bersama membaca surat Al-Fatihah. Biridho lillahi ta'ala bisafa'id Rasulillah Muhammad SAW bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai acara berikutnya adalah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh ananda kita, Nifdatul Aini dari kelas 9B sebagai juara 1 lomba qiraah pada perlombaan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Ananda akan membawakan surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 136. Kepada Ananda Aini, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda kita Aini. Semoga Allah memberikan pahala kepada yang membaca dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Siti Rukmini. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalal anbiya'a wal mursalin liyurshidun nasa fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Surabaya, yang terhormat Bapak Pembicara Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arwan Effendi dari Benowo yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak Ibu staf karyawan dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan laporan panitia atau sambutan dari panitia peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2021 Masehi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya acara kita pada saat ini berkat dukungan dari seluruh Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian di lingkungan SMP Negeri 14 Surabaya. Dalam kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas kerjasama semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan pahala dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah rezeki yang berlipat ganda. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terselenggaranya acara ini, semoga persatuan dan kesatuan kita di masa yang akan datang antara kita semua yang berada di lingkungan SMP Negeri 14 Surabaya khususnya semakin erat. Dan kita lebih mengutamakan
kepentingan persatuan secara menyeluruh daripada kepentingan secara pribadi. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja maraton dengan menyelenggarakan berbagai macam lomba-lomba untuk menyongsong Hari Raya Idul Adha, dan sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya yang tidak mengenal lelah. Semoga segala apa yang telah rekan-rekan perbuat demi syiarnya agama Islam dan demi terselenggaranya acara ini kepada mendapat ganjaran yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhirnya, kami tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikian laporan dan kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwafiqi ila iqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ibu Ketua Panitia. Kami sampaikan terima kasih. Berikutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Surabaya. Kepada yang terhormat Ibu Alifah, SPD MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan SMP Negeri 14 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Haji Arwan Effendi, nantinya selaku penceramah, pemberian pencerahan kepada kita semuanya untuk menyongsong peringatan 1 Muharram. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, yaitu anak-anakku semuanya, kelas 7, 8, 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah, walaupun melalui video conference, Vicon, atau melalui YouTube, dalam sebuah acara yang sangat mulia ini anak-anakku, yaitu peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah, manfaat pada acara tersebut. Marilah anak-anakku kita bersolawat kepada baginda Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai suri toladan kita, sebagai panutan kita dan pedoman kita yang telah membawa ajaran Islam di muka bumi ini. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Anak-anakku semuanya, mari kita ikuti kegiatan peringatan ini mulai awal sampai akhir, sampai dengan selesai. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang selalu mengingatkan kita. Dengan peringatan ini nanti kita diingatkan anak-anakku, yaitu untuk memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Mari kita tingkatkan semuanya, baik keimanan, ketakwaan kita, dan anakku sebagai pelajar ditingkatkan lagi kerajinannya dalam mengikuti pelajaran, juga ditingkatkan lagi dalam beribadahnya, ditingkatkan lagi berbaktinya kepada orang tua, dan sebagainya. Baik itu dalam
beribadah kepada Allah, dalam menjalani pembelajaran, mengikuti pembelajaran sebagai pelajar, kemudian bagaimana bakti kita pada orang tua, bagaimana hubungan kita kepada masyarakat sekitarnya. Anak-anakku semuanya, tidak mengurangi rasa semangat kalian. Apapun nanti yang disampaikan oleh Bapak Haji Arwan Effendi itu merupakan hal yang sangat penting. Tidak sekedar peringatan saja, tapi di balik pencerahan tadi banyak sekali ilmu yang diberikan, banyak sekali nasihat yang diberikan untuk kita semuanya, untuk memperbaiki kita dalam kehidupan kita sehari-harinya. Selamat nanti dalam mengikutinya. Salam sehat selalu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan juga Ibu doakan kalian semuanya menjadikan anak-anak, yaitu anak yang soleh-solihah, dapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan akhirat. Terima kasih, Ibu tidak panjang lebar, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembagian hadiah yang sudah diterimakan kepada putra-putri kita yang mendapatkan juara. Semoga hadiah yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anak dapat bermanfaat sebagai alat pembelajaran untuk kalian sekalian, sekaligus sebagai penyemangat agar anak-anak bisa meningkatkan kejuaraan-kejuaraan tersebut dalam lomba-lomba yang akan datang. Sebagai acara yang keempat adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Kiai Haji Arwan Effendi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liman qala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ila akhiri al-ayat.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dan sangat saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta segenap Dewan Guru plus tenaga IT dan yang lain SMP Negeri 14 Surabaya. Anak-anak sekalian yang sedang berada di depan kameranya masing-masing, di rumah, mungkin di perjalanan, mungkin di tempat yang lain, yang saat ini eksis mengikuti acara ini. Berbahagialah kita semuanya masih dikaruniai rezeki sehat oleh Allah. Di tengah banyaknya orang yang sedang sakit. Terlebih sakit akhir-akhir ini bukanlah sakit biasa, tetapi sakit luar biasa. Sementara kita masih beraktivitas seperti biasa walaupun melalui daring. Anak-anak sekalian, mungkin kalian juga pernah dengar bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum. Maksum itu bahasa Arab, artinya terjaga dari perbuatan dosa. Sehingga Nabi kita itu mulai lahir sampai balita, sampai anak-anak, lalu remaja, sampai dewasa, sampai masa tua, sampai beliau wafat, itu tidak pernah tersentuh oleh perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kenapa? Itu tadi, karena dijaga oleh Allah SWT. Pernah saya baca ketika Nabi kita itu masih anak-anak, Muhammad masih kecil. Di Mekah itu ada hajatan. Ya umumnya hajatan mesti rame-rame. Dan ketika itu kan masih jahiliyah, jadi ya mabuk-mabukan, ya mungkin ada apa ya, kalau di sini tuh ya joget-jogetan mungkin gitu. Nah, jiwa kanak-kanak muncul, maka Muhammad kecil kemudian melangkahkan kaki untuk pergi ke lokasi itu. Nah, di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ngantuk. Jadi Muhammad kecil itu di tengah perjalanan ngantuknya tidak bisa ditahan. Karena ngantuknya tidak bisa ditahan, maka Muhammad kecil itu akhirnya tertidur di emperan rumah orang Mekah sampai hajatannya itu selesai. Semua tuntas bubaran, baru Muhammad kecil itu terbangun, kantuknya sudah hilang. Artinya apa? Sekecil itu oleh Allah sudah dijaga, sehingga walaupun kecil Muhammad tidak pernah tersentuh oleh perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang disebut maksum. Nah, anak-anak sekalian, karena tidak pernah tersentuh dosa, maka dipastikan Nabi kita itu surga tempatnya. Walau Nabi kita tahu
kondisi seperti itu, surga sudah menjadi jaminannya. Ternyata setelah dewasa Nabi kita berani. Enggak cuma berani, nekat. Hijrah, pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Itu yang disebut kemudian saat ini dikenal dengan nama tahun baru Hijriah. Sekarang tahun 1443. Nah, mungkin ada yang tanya, apa sih bedanya tahun hijrah dengan tahun yang umum ini? Anak-anak sekalian, tahun hijrah itu dihitung ya berdasar atas peredaran bumi, peredaran bulan mengelilingi bumi. Satu kali putaran itu kalau di kelas berapa itu? Kelas 9 ya. Itu 29,5 hari. Karena 29,5, maka bulan-bulan hijriah yang disebut bulan komariah itu isinya 29 dan 30. Kenapa? Ya karena kalau bulan ini 29 berarti masih ada sisa setengah. Nanti setengah sudah ditambahkan bulan berikutnya sehingga bulan berikutnya itu 30. Seperti itu. Ini beda dengan tahun Syamsiah. Orang menyebutnya tahun Masehi yang sekarang tahun 2021. Ini didasarkan atas peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu kali putaran 365/4 hari. Itu kalau dibagi 12 ada yang dapat 30, ada yang dapat 31. Bahkan bulan tertentu ada yang cuma dapat 28. Nah, kelebihan yang 1/4 ini kalau terjadi selama 4 tahun jadi 1, sehingga bulan Februari itu ada 4 tahun sekali, itu pasti isinya 29 yang dikenal dengan nama tahun Kabisat. Ya. Baik, saya kembali ke hijrah tadi. Nabi kita berani nekat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, Mekah Madinah itu bukan jarak pendek ya. Nanti kalian insya Allah kalau sudah besar tak dongakno nang Mekah kabeh ya. Cara tahu, benar-benar tahu dan merasakan sendiri jarak Mekah Madinah itu 500 km. Bukan cuma jauh, medannya berat. Dan ketika itu bis nggak ada, apalagi pesawat. Jadi Nabi kita tuh hijrah pindah dari Mekah menuju Madinah itu jalan kaki, menempuh padang pasir yang ganas. Tidak satu pun ada tumbuhan yang bisa dipakai untuk berteduh. Tidak satu pun ditemukan sumur untuk bisa diminum. Tak satu pun ditemukan sungai untuk bisa dipakai mandi. Medan yang berat panasnya bisa 40, 50, bahkan di atas 50 derajat. Itu ditempuh oleh Nabi untuk satu kepentingan, li'ila'i kalimatillah. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Padahal itu tadi Nabi kita kan sudah jaminan surga. Berani hijrah seperti itu. Nah, pertanyaannya, kita sekarang, anak-anak, saat ini, karena kita umatnya Nabi ya, risikonya, konsekuensinya, mesti kita harus ikut juga berhijrah. Tetapi hijrah kita tidak harus terus kita pergi ke Mekah, terus dari Mekah lalu berjalan menuju
Madinah lewat padang pasir itu mati nanti di sana. Hijrah kita saat ini enggak seperti itu, ya. Kita tetap eksis, konsis, ikut hijrah bersama-sama Nabi, ikut hijrah mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita. Hanya hijrah kita itu pindah dari kebiasaan lama yang buruk menuju kebiasaan baru yang baik. Ini hijrah kita. Kalau kita bisa lakukan itu, insya Allah kita dinilai hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini bukan pekerjaan mudah ini. Pergi meninggalkan kebiasaan lama yang buruk bukan pekerjaan mudah. Bagaimana pergi meninggalkan kebiasaan lama yang buruk? Salah satunya males, ya. Males itu kebiasaan buruk. Cuek, gak peduli masa bodoh, itu kebiasaan yang buruk. Kita harus segera tinggalkan untuk berangkat menuju kebiasaan baru yang baik. Apa? Yang gak malas, cekatan. Lalu sekarang ini sudah 1,5 tahun kalian belajar tidak ke sekolah. Enggak masalah kalau malas ini dibuat. Ikuti apa yang telah ditentukan dari sekolah, belajar hanya lewat HP atau lewat laptop. Tapi kalau semangatnya tinggi, itu akan didapatkan ilmu pengetahuannya itu. Kalau kalian bisa buang itu kebiasaan lamanya malas. Bahasa Inggris itu kan arasen. Ya, dibuat itu harus berangkat ke kebiasaan baru yang baik, yang giat, yang cekatan, ya. Dan ini penting. Ya. Yang kedua, kebiasaan buruk itu kita harus tinggalkan apa? Keterbelakangan. Kebiasaan lama, keterbelakangan menuju kebiasaan baru yang apa? Maju. Yang super, ya. Jangan lagi terus menerima saja. Wis penceneng ini wis keterbelakangan, enggak bisa, jangan. Ini harus dibuat jauh-jauh, berangkat menuju ke tempat baru. Itu tadi. Gimana caranya kita supaya nanti sampai kepada puncak apa ya, kemampuan kita, kemampuan kalian. Dan itu sebenarnya mudah. Saya sering gambarkan begini, ya. Ayo anak-anak, nggak ada salah kalau kita niru orang lain. Nggak ada salah kalau kita niru bangsa lain, tapi yang baik-baik, ya. Tak kasih contoh, ya, saya biasa kasihkan ini. Orang Jepang itu kan apa ya, termasuk sukses, ya. Negaranya kecil, lebih besar negara kita, penduduknya juga sedikit, tidak sebanyak penduduk kita. Tanah juga tidak subur seperti tanah kita. Tetapi Jepang itu sukses. Dan ini mesti kita tiru. Kita contoh. Pertanyaannya, gimana kok bisa Jepang itu sukses? Negaranya kecil. Tahun 45 itu luluh lantak jatuhan bom atom Hiroshima Nagasaki. Ribuan tahun katanya tidak bisa ditanami apa-apa, tapi kok sukses. Nah, ternyata setelah diteliti itu orang Jepang itu punya kebiasaan dua. Satu, gemar baca. Satunya lagi, nggak mau santai, gitu. Dan ini kalau kita tiru kan, insya Allah kita bisa lebih sukses dari Jepang, itu bisa. Insya Allah tahun 80-an ya, saya pernah dengar itu ada beberapa mahasiswa dari Surabaya.
secara tidak resmi, artinya tidak resmi itu dia berangkat sendiri. Tidak dibiayai oleh kampus, tidak dibiayai oleh negara, berangkat sendiri, melakukan riset, penelitian. Oh, Jepang kok pinter-pinter, kok apa sih? Berangkat mahasiswa ini 4 orang. Naik pesawat, begitu turun di lapangan terbang Narita, ya, 4 mahasiswa ini kan langsung naik bis. Nah, begitu di atas bis, duduk, yang satu di depan, yang satu di tengah, yang satunya di tengah samping kiri, yang satunya depan kanan. Beberapa setelah duduk, ada orang Jepang juga naik di bis itu. Begitu naik, duduk di dekatnya mahasiswa tadi. Nah, setelah duduk, orang Jepang ini lalu ini, buka tas, ambil buku, baca. Ya mahasiswa sih dikira biasa. Dia juga tidak tanya baca apa, tapi baca. Lalu ada lagi, tidak lama orang Jepang naik lagi. Duduk di sebelah temannya yang depan itu. Ya sama, begitu duduk ambil buku, baca. Setelah itu ada lagi juga begitu. Sama. Akhirnya bis itu penuh, baru berangkat, dan setelah dilihat, wong Jepang sak bis itu maca kabeh. Nggak tahu yang dibaca apa, tapi baca. Ini. Nah, baik. Beberapa saat setelah perjalanan, bis berhenti, mahasiswa ini turun. Masuk kantin, mungkin makan siang ya. Makan siang, masuk kantin, begitu duduk, ada orang Jepang juga masuk kantin itu, menunggu dilayani, mereka ambil buku, baca. Terus begitu aja, sehingga sak kantin itu orang Jepang itu nunggu makanan disiapkan, mereka baca. Insya Allah. Nah, 4 orang mahasiswa ini mulai apa ya, berpikir, tapi belum ngomong, masih berpikir. Nah, begitu nyampe setelah makan itu ya pindah hotel untuk nginep maunya, nginep. Nah, ternyata begitu daftar di lobi itu, nunggu pelayanan berikutnya, orang-orang Jepang yang masuk hotel itu sama, begitu duduk menunggu pelayanan, diambil buku baca. Kesimpulannya, orang Jepang itu suka baca. Orang Jepang itu rajin baca. Karena itu 4 orang mahasiswa ini kemudian rundingan. Wah, ini sepertinya nggak usah diriset ini. Perjalanan kita dari bandara sampai sini sudah bisa disimpulkan bahwa nggak salah, wong Jepang itu pinter, soalnya seneng baca. Ya itu aja, saya kembali pulang. Besoknya pulang ini mahasiswa ini, kembali ke Indonesia, naik pesawat turun di Juanda. Ya. Bedanya setelah turun di Juanda terus naik bis Wonokromo, ya. Begitu duduk, ada orang Indonesia juga masuk di situ, duduk di sampingnya. Nah, begitu duduk, ternyata beda dengan kemarin orang Jepang di sana itu. Setelah duduk, orang itu tanya, "Dek, dari mana?" "Saya dari Jepang." "Loh, saya juga dari Jepang tadi." "Naik apa?" "Ya pesawat." "Saya juga di situ tadi." Wes, akhirnya ngomong sampai teko Wonokromo, ngomong aja. Insyaallah. Turun di Wonokromo, masuk kantin, ya gitu. Rame kantine, nunggu dilayani itu, wong sak kantin ngomong kabeh. Oh, akhirnya diambil kesimpulan, gak salah, wong kon dhewe iki gak nang pinter-pinter, pola doyan
Ngomong. Insya Allah. Maka ayo kita ambil ini pelajaran. Padahal baca itu sebenarnya kan Al-Quran itu pertama kali yang turun 30 juz itu bukan perintah untuk sholat. Bukan perintah untuk zakat. Bukan perintah untuk haji. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang pertama kali perintah untuk baca. Seperti yang sudah kita sering baca itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu fi'il amar itu. Artinya itu bacalah. Bacalah. Kalau membaca itu qara'a, yaqra'u. Ini Iqra, bacalah. Jadi perintah yang pertama dalam Quran itu bukan perintah sholat, baca. Itu kita yang punya, tetapi yang praktek orang Jepang. Ayo ini kita tiru kebiasaan lama yang enggak sregep baca, mulai sekarang harus diubah menuju ke tempat baru gemar membaca. Baik baca buku, baca koran, baca majalah, baca apa saja, baca Al-Quran terutama. Dan akan lebih baik lagi kalau kalian nanti pandai baca situasi, baca keadaan. Orang-orang yang mampu membaca situasi, membaca keadaan, ini banyak orang sukses. Beri contoh sekarang ya, sekarang ini 1,5 tahun ini dunia dilanda pandemi. Hanya orang-orang negara yang bisa mengambil manfaat dari pandemi ini dipastikan menjadi negara yang kaya. Bagaimana? Mampu memproduksi vaksin. Sementara kita ya beli vaksin mengeluarkan banyak biaya. Ini karena itu tadi ada beberapa kelompok, ada beberapa negara yang bisa membaca situasi dan keadaan dan punya modal, baik modal ilmu pengetahuan, modal teknologi, dan modal dana untuk bikin vaksin. Nah, kalau nanti anak-anak yang nggak usah ujuk-ujuk mikir vaksin, di sekeliling kita aja membaca situasi alam yang berkembang, itu nanti terus dikembangkan, dan itu akan nanti jadi apa? Di samping jadi ilmu pengetahuan juga menghasilkan materi. Ini kalau mau baca. Karena itu anak-anak sekalian, mari tahun baru Hijriah 1443 ini kita coba untuk mengubah kebiasaan lama yang buruk tadi, kebiasaan lama yang jelek tadi, menuju kebiasaan baru yang baik. Salah satunya tadi baca. Di samping itu buang jauh-jauh kebiasaan lama yang males, cuek, masa bodoh, menuju kebiasaan baru yang giat, yang produktif. Nah, ini juga orang Jepang lagi. Dulu pernah saya sampaikan itu. Al-Mukarram Romo Kiai Romli Tamim itu senengannya dulu ke luar negeri. Satu saat ke Jepang lagi. Nah, ketika beliau tuh nginep di hotel, habis sholat zuhur, siang-siang itu seperti kebiasaan di rumah. Noto bantal, tempat tidurnya ditoto rapi, terus ngeleset ya. Ngeleset ya, tahu ya ngeleset ya. Apa itu? Rebahan. Nah, nggak lama rebahan, ada petugas dari hotel
Masuk bawa dokter, diperiksa kiai ini, mulai kepalanya, dadanya, sampai kakinya diperiksa. Bingung kiainya, loh, kok saya diperiksa, ada apa? Kata dokter, loh, Anda nggak sakit? Enggak, saya sehat-sehat saja. Subhanallah. Kata dokternya, wah, mohon maaf. Karena kalau orang Jepang tidur jam-jam segini adalah orang yang sakit. Masya Allah. Jadi orang Jepang itu nggak ada tidur siang. Kecuali orang yang sakit. Sementara kita, masa siang, kadang belum siang sudah tidur. Ini bagian dari kelompok males tadi. Dan itu harus kita tinggalkan untuk berangkat menuju ke tempat baru yang tadi giat. Dan itu bagian daripada hijrah di era sekarang ini. Baiklah anak-anak, ini saja yang saya bisa sampaikan dan nanti bisa dijadikan apa ya, diingat-ingat, kalau perlu diresume lah. Nanti dikirimkan ke sekolah kalau sudah tatap muka ya, biar nanti akan mendapat apa ya, penilaian dari Pak Guru Agama. Mudah-mudahan semuanya kita tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan di seputar pandemi ini. Dan jangan lupa selipkan doa setiap habis sholat agar pandemi ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian bisa sekolah itu seperti biasanya, tatap muka, ketemu Pak gurunya, ketemu ibu kepala sekolahnya, ketemu teman-temannya, dan sebagainya dan sebagainya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arwan Effendi SPD. Semoga anak-anak sekalian yang ada di rumah dapat mengambil hikmahnya dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Biasanya anak-anak belajar di rumah, di sekolah, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Sekarang pindah belajarnya di rumah. Maka tinggalkanlah suatu keburukan, kebiasaan lama untuk menjadi baik. Di antaranya adalah yang malas menjadi rajin, lebih bertanggung jawab, dan lebih sukses untuk menuju masa depan. Biarpun kalian belajar di masa pandemi di rumah, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah agar pandemi segera usai dan dibersihkan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak akan bisa kembali belajar dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Arwan Effendi yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anakku sekalian yang kami banggakan. Acara demi acara sudah kita ikuti bersama. Sebagai untayan acara yang terakhir adalah doa. Kepada yang terhormat Bapak Nurul Ulyani SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pada semua kaum muslimin, muslimat, warga SMP Negeri 14 mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dilindungi oleh Allah dari segala macam bencana, musibah, sakit, dan
Semoga kita semuanya diberi kekuatan, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita, ibadah kita, dan semoga diiringi hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus anak-anakku SMP Negeri 14, terima kasih atas segala partisipasinya ikut kegiatan secara daring ini. Mudah-mudahan dengan doa ini nanti anak-anak semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila hajatikum ya Allah. Adamu sa'adah wassalamah ahli ilmi, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli khair, laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri adhamati dha fi kulli waqtin wa ya Allah. Allahumma bi asyabi syifaika wa dawau bi dawaika wa afau min bala'il karim. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun, summum bukmun fahum la yaqilun. Al-ghaniyul mani wa huwal ghaniyul hamid, al-ghaniyul mani wa huwal ghaniyul hamid, al-ghaniyul mani wa huwal ghaniyul hamid. Insyaallahu biwari doa subhanaka man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi fa qudratihi fala aina la dhidda wala nita siwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kami sampaikan khususnya Ibu Kepala Sekolah Ibu Alifah selaku pimpinan SMP Negeri 14 telah memberikan kesempatan kepada kami dan anak-anak untuk berkarya melalui acara Tahun Baru Hijriah 1 Muharram ini. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anakku sekalian, kami banggakan dengan berakhirnya doa yang telah dipanjatkan oleh Bapak Nurul Ulyani SPD tadi, maka berakhirlah sudah serangkaian acara kita dalam peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga pandemi segera diambil Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anak bisa kembali belajar ke sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika terhadap khilaf dari tutur kami yang kurang berkenan. Maka saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.